Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Saat Syekh Siti Jenar mengajarkan ilmu kepada para murid-muridnya, beliau berkata, manusia harus berpegang pada akal, yakini pula 20 sifat yang dimiliki Allah. Antara lain yakni wujud, tidak berawal, tidak berakhir, berlainan dengan barang baharu, berkuasa, berkehendak, berpengetahuan, memiliki ilmu secara hakikat, dan sebagainya. Lalu para santri mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Syekh Siti Jenar. Guru, apakah wujud dari Tuhan itu dapat dimiliki oleh manusia? Syekh Siti Jenar menjawab, memang sifat wujud itu bisa dimiliki manusia, dan itulah inti dari ajaran ini. Selama manusia mampu menjernihkan kalbunya, maka ia akan mempunyai sifat-sifat tersebut. Sifat tersebut pun sudah kumiliki. Kalian bisa melakukannya dengan mengamalkan apa yang hendak kuajarkan. Allah adalah satu-satunya yang wajib disembah. Dia tidak tampak dan tidak berbentuk, tidak terlihat oleh mata, sedangkan alam dan segala isinya merupakan cerminan dari wujud Allah yang tampak. Seseorang bisa meyakini adanya wujud Allah karena ia melihat pancaran wujudnya melalui jagat raya ini. Allah tidak berawal dan tidak berakhir, memiliki sifat langgeng, tidak mengalami perubahan sedikit pun. Allah berada dimanapun kamu berada, bukan ini dan bukan pula itu. Dia berbeda dengan segala wujud barang baharu yang ada di dunia ini. Wahai Kanjeng Syekh, jelaskanlah kepada kami tentang hakikat kudrat. Syekh Siti Jenar menjawab, kudrat adalah kekuasaan pribadi Tuhan. Tak ada yang dapat menyamainya. Kekuatannya tanpa sarana, kehadirannya berasal dari ketiadaan. Luar dan dalam tiada berbeda, tidak dapat ditafsirkan. Jika engkau menghendaki sesuatu, maka pasti kalian rencanakan matang-matang, dan pasti akan dipikirkan berulang-ulang. Itu pun masih sering meleset. Namun Allah tidak demikian. Bila ia menghendaki sesuatu, tidak perlu dipersoalkan terlebih dahulu. Kanjeng Syekh, kalau begitu Allah tidak memerlukan sesuatu. Syekh Siti Jenar menjawab, benar, Allah tidak memerlukan sesuatu. Karena itu jika kalian hidup tanpa memerlukan sesuatu, tanpa butuh harta benda, tanpa butuh jabatan, tanpa butuh pujian, maka kalian akan merasakan hidup yang sesungguhnya. Kalian akan memiliki sifat Allah tersebut. Kanjeng Syekh, kalau manusia menghindari sesuatu dan merasa tidak memerlukan apapun, apakah akhirnya dapat disamakan dengan Allah? Syekh Siti Jenar menjawab, tidak. Walaupun manusia hidup tanpa bergantung sama sekali kepada duniawi, namun ia tetap berbeda dengan Allah. Tidak bisa disamakan dengan Tuhan. Allah adalah pencipta dan kalian adalah yang diciptakan. Allah berdiri sendiri tanpa memerlukan bantuan. Hidupnya tanpa ruh, tidak merasa sakit dan kesedihan. Allah muncul sekehendaknya. Kanjeng Syekh, jika Allah berkehendak, maka apakah kehendak seseorang itu karena kemauan Allah? Syekh Siti Jenar menjawab, untuk sampai pada jawaban itu, kita harus membedakan seseorang yang mana. Manusia itu dibedakan menjadi beberapa tingkatan. Ada yang awam, ada yang khawas. Orang awam hanya beribadah secara syariat, tanpa dapat memelihara kalbunya, maka ia masih jauh untuk bisa berhubungan dengan Allah. Sedangkan orang-orang yang khawas, termasuk para nabi, rasul, dan waliullah, mereka beribadah secara utuh, bahkan sampai pula pada tingkatan hakikat. Kalau kalbunya sudah bersih dari duniawi dan menyatu dengan cahaya ilahi, maka kehendak dan kemauannya itu berasal dari Allah. Perbuatannya adalah perbuatan Allah. Maka janganlah heran jika ada orang yang diberi karomah sehingga segala ucapannya menjadi bertuah. Kanjeng Syekh,
Kalau begitu, ibadahnya orang yang sudah khawas itu merupakan kehendak Allah. Syekh Siti Jenar menjawab, benar. Mereka mempunyai kejernihan akal budi, memiliki kebersihan jiwa dan ilmu sholat 5 waktu, dan berzikir merupakan kehendak yang sangat dalam, bukan lagi kehendak nafsunya, namun atas kehendak Allah. Semangatnya sedemikian besar, mereka sholat tidak mengharapkan pahala, tetapi merupakan suatu kewajiban dan pengabdian. Badan haluslah yang mendorong untuk menjalankannya. Kanjeng Syekh, banyak orang yang melakukan sholat tetapi tidak menyentuh kepada yang disembah. Ini bagaimana? Syekh Siti Jenar menjawab, memang banyak orang yang secara lahiriah tanpa khusyuk sholatnya, bibirnya sibuk mengucap zikir dan doa-doa, namun hatinya ramai oleh urusan duniawi. Islam yang demikian ini ibarat kelapa, mereka hanya makan serabutnya, padahal yang paling nikmat adalah buah atau daging kelapa dan air kelapanya. Mereka sholat 5 waktu sebatas lahiriah saja, tidak berpengaruh sama sekali kepada akal budinya. Padahal sholat itu diharapkan dapat mencegah daripada perbuatan keji dan munkar, namun mereka tidak mampu melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Walaupun hakikat sholatnya itu membekas kepada budinya, itu pun hanya sedikit. Buat apa sholat 5 waktu jika perangkainya masih buruk, masih suka mencuri dan berbohong? Untuk apa bibir telah berzikir menyebut asma Allah jika masih berwatak suka mengingkari asmanya? Kadang-kadang pula mereka berharap pahala. Sholatnya saja belum tentu dihargai oleh Allah, tetapi buru-buru meminta balasan. Aneh. Wahai Syekh, ada hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa amal hamba yang pertama kali diperhitungkan adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka semua dianggap baik. Ini bagaimana? Syekh Siti Jenar menjawab, itu perlu ditafsirkan, tidak boleh dipahami secara dangkal dari makna hadis tersebut. Hadis itu mengandung logika sebagai berikut. Orang yang tekun mengerjakan sholatnya dengan sempurna, maka perilaku, budi pekerti, dan kalbunya juga harus berpengaruh menjadi baik. Sebab sholat yang dilakukan dengan jiwa yang bersih akan berpengaruh pula bagi cabang kehidupan lainnya. Lebih lanjut, Syekh Siti Jenar mengatakan, sebaliknya hadis itu tidak berlaku bagi orang yang tekun mengerjakan sholat tetapi hatinya masih kotor, tersimpan keinginan-keinginan nafsu, misalnya ingin dipuji orang lain, terdapat ujub dan sombong, serta budinya menyimpang dan menabrak tatanan yang dilarang. Kanjeng Syekh, apakah ada tuntunan mengenai pakaian seseorang yang sedang melakukan sholat? Syekh Siti Jenar menjawab, sesungguhnya aku Syekh Siti Jenar tidak sependapat jika ada orang yang mengenakan pakaian gamis dan meniru-niru pakaian orang Arab di dalam melakukan sholatnya. Jika selesai sholat, jubah atau gamis itu dilepaskan, sedangkan sholat orang tersebut tidaklah menyentuh hatinya. Meskipun berlama-lama merunduk di masjid, namun masih mencintai duniawi. Sholat yang pakaiannya kedombrangan, merunduk di masjid, berlama-lama sampai lupa anak istri, sedangkan ia masih mencintai duniawi dan mengumbar hawa nafsunya. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, ia seringkali menyusahkan orang lain, maka orang yang demikian itu tidak terpengaruh oleh sholat yang dilakukannya. Biasanya tipe orang seperti itu sibuk menghitung pahalanya. Dia sangat keliru dan bodoh. Pahala yang masih jauh tetapi diperhitungkan, sungguh sedikit pun tak akan dapat dicapainya. Kanjeng Syekh, ruh yang luhur dan sejati sesungguhnya siapa, wahai Syekh? Syekh Siti Jenar menjawab, Gusti Allah adalah ruh yang maha tinggi dan terhormat. Ia memiliki 20 sifat, semua ada atas kehendaknya. Ia mampu mencurahkan ilmu kebesaran, kesempurnaan, kebaikan, keramahan, kekebalan di dalam segala bentuk. Memerintah umat dapat muncul di segala tempat dan sakti sekali. Aku, Syekh Siti Jenar, merasa wajib dan menuruti kehendaknya. Sebagaimana ajaran Jabariyah
dengan kesungguhan dan konsekuen, selalu kuat cita-citanya, kokoh tak tergoyahkan terhadap sesuatu yang tidak suci, berpegang teguh kepadanya selama hidup dan akan menyembah terhadap ciptaannya, baik dalam wujud maupun dalam pengertian. Sang murid pun melanjutkan, mengapa Kanjeng Syekh dianggap oleh para wali sebagai wali murtad? Syekh Jenar menjawab, karena ajaranku tidak mudah dipahami oleh orang awam. Kanjeng Syekh, bagaimanakah ajaran Kanjeng Syekh yang dianggap sesat? Syekh Jenar menjawab, aku adalah penjelmaan dari leluhur yang memiliki semangat, sakti dan kekal akan kematian. Dengan hilangnya duniawi, Gusti Allah telah memberi kekuasaan kepadaku, dapat menunggal dengannya, dapat langgang mengembara melebihi kecepatan peluru. Bukannya akal, bukannya nyawa, bukan penghidupan yang tanpa penjelasan dari mana asalnya dan kemana tujuannya. Allahu a'lam bishawab. Sekianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.